Halo guys, tadi aku sudah menghubungi CS Shopee di masalah kurir dan di masalah toko ya, Shopee Supermarket. Dan sekarang aku ingin tanya nih ke CS Shopee ya, takutnya dia lupa ya masalah aku itu di mana, di masalah kurir dan masalah toko Shopee Supermarket ya. Yuk kita ingin minta pernyataan dari dia, apakah dia udah tahu apa belum nih. Takutnya kalau misalnya tidak tahu nanti jadi kemana-mana soalnya. Kita ingin tahu aja ya, apakah apakah eh, CS Shopee-nya ini sudah mengetahui belum masalah aku itu di mana ya, untuk di masalah kurir dan di masalah toko Shopee Supermarket itu ya. Kami ingin tahu aja nih. Yang tadi udah aku buatin laporan, apakah dia mengetahuinya masalah aku kepada kurir itu di mana dan masalah sama toko itu di mana, supaya tidak ada salah paham. Hai guys, ketemu di Customer Service Prioritas dengan Tania yang bisa dibantu. Halo, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Aldian Tomeledi dan akun pengguna Shopee Aldian 11. Aku itu member Shopee Platinum dan member Shopee VIP. Baik kalian, silakan kalian. Ya, jadi aku itu di sini kan tadi udah laporin sebelumnya itu ya, di masalah kurir sama si penjual Shopee Supermarket ya. Dan aku di sini ingin menanyakan apakah laporan aku itu sudah dipahamin sama dari pihak C Shopee apa belum? Gitu aja. Coba beritahu kami kalau untuk masalah di kurir, laporan aku kayak gimana? Gimana? Takutnya Oke, kalau salah baik. informasi, takutnya malah jadi kemana-mana nantinya gitu. Coba aku ingin minta pernyataannya. Hmm, baik, Ya, kakak ini saya izin konfirmasi dulu. boleh. Shopee Supermarket ini juga ada beberapa foto yang kakak lampirkan yang ada nomor cantik ini juga, bukan sama yang Shopee Supermarket fotonya yang tanggal 28 itu dilampirkan? Apakah betul? Kurang tahu ya yang itu apa bukannya, tapi aku di sini menanyakan eh, laporan aku di yang si kurir kayak gimana dan si Shopee Supermarket itu gimana gitu. Laporan yang kakak buat itu seperti apa maksudnya? Bisa Saya jelaskan ke coba aku tidak? Kan tadi saya aku udah coba buatin laporannya sama C-Shop yang lainnya gitu. Jadi aku di sini ingin nanya ini, gimana laporan aku dengan si kurir dan si toko Shopee Supermarket. Takutnya yang udah aku omongin takutnya malah jadi kemana-mana gitu laporan aku. Coba bisa kasih tahu Oke, gak? saya coba izin cek dulu Iya boleh Kak boleh, Aldian? iya harus dicek. Oke, mohon ditunggu sebentar. Terima Iya. kasih.
Ini laporan aku di masalah kurir. Kak Aldian, Hah? Ya, ini oke, lagi terima dicek. kasih Ya, ya, Kak sudah menunggu. ya. Kalau saya cek untuk terkait laporan yang kurir, ini terkait kakaknya melaporkan kurir JNE karena memberikan biar bisa dikasih feedback supaya kalau misalnya melakukan pengiriman itu bisa konfirmasi dulu atau minta izin dulu sebagai kakaknya untuk pembelinya. Ya gitu, saya izin konfirmasi dulu nih Kak. Sesuai nggak untuk pernyataan dari saya? Oh, kalau yang masalah itu kayaknya itu salah, Kak. Seharusnya Kakak buatin itu masalahnya aku kalau masalah di kurir itu saya tidak terima di penundaannya itu. Penundaan yang Oh, seharusnya tuh penundaan juga. ganti, Kak. Ganti pernyataan seperti itu menjadi Oke. saya itu tidak terima di masalah dia itu ditunda. Seharusnya itu dia bisa kirim hari ini juga tanpa harus ditunda. Itu Kak yang benar. Makanya lu buatin laporan itu yang benar, Kak. Takutnya malah jadi kemana-mana nanti penilaiannya, Kak. Oke, Gitu. kakak tapi saya izin konfirmasi dulu. Ini yang JNE kan ya kak, yang sempat kakaknya sempat ada meninggalkan pesan, minta teguran bimbingan belajar buat kurir yang seenaknya sikapnya tanpa cek konfirmasi atau minta izin dulu dari kami sebagai korban. Apakah betul yang itu? Iya, betul itu. Oke, Mm-mm. nanti saya akan bantu untuk catatannya kakak, berarti terkait dengan kurirnya yang menunda pengiriman. Begitu ya. Seharusnya bisa Harusnya bisa dikirimkan dikirim hari itu hari juga. itu juga, Itu yang tapi benar. dia Nah, belum. ya itu Oke, masalah aku dengan berarti kurir seperti itu. Tapi yang satu lagi aku masalahnya di Shopee Supermarket. Coba kasih tahu kayak gimana yang kalau dari yang Shopee Shopee laporin. Supermarket ini yang tanggal 28 itu kakaknya terkait tidak bisa memblokir akun yang ada di Shopee, begitu? Aku sudah buatin laporannya itu adalah masalah dari si Shopee Supermarket itu yang memberikan pernyataan kalau kata dia itu kan tidak isinya penuh sampai ke atas, tidak hanya setengah. Dan di situ aku buatin laporan dan aku mintanya itu untuk tidak terulang kembali. Kalau misal dia tidak tahu seharusnya bilang aja tidak tahu, bukannya malah membohongin atau ngada-ngada ya, ngebikin-bikin terus menipu ya kan. Karena kalau misalnya dia ngelakuin itu akan melukai perasaannya si pembeli, masa ditipu, sakit itu rasanya kalau gitu. Makanya jadi si pembeli itu jadi ngamuk, jadi marah-marah ya. Gitu laporan aku kepada si CSOP yang sebelumnya itu masalah di Shopee Supermarket. Makanya buatin laporan itu jangan asal-asalan, Kak, supaya tidak salah menilai nanti dari atasan kakaknya gitu. Kalau masalah aku kurir kan aku tidak terima ditundanya itu, harusnya bisa dikirim hari itu juga, itu udah benar. Nah masalah si Shopee Supermarket ini aku pengen minta teguran agar si Shopee Supermarket itu tidak mengulangi lagi kalau saat ditanya sama pembeli masalah produk ini tahu nggak isinya penuh apa enggak. Kalau misalnya tahu ya kasih tahu sejujur-jujurnya, tapi kalau tidak tahu maaf kak aku tidak tahu, itu doang. Jangan kayak ngada-ngada iya isinya penuh kok teteh gitu. Tidak hanya setengah, dia ngelakuin itu gitu. Dan aku masalahnya di situ, kenapa lu bisa ngomong kayak gitu padahal lu kagak tahu gitu doang. Di ulasan aja ada yang korban, kak, korban dari dia, mungkin ada yang bilang katanya isinya ini tidak penuh sampai ke leher, hanya setengah. Nah itu aku masalah di situ, aku tidak mau dari si Shopee Supermarket itu kasih teguran lah kak, jangan ngelakuin kayak gitu lagi, ngomong tidak sesuai kenyataan itu, ngada-ngada seperti itu kak ya. Karena kalau itu bisa ngelukain Oke, hatinya baik. pembeli gitu. Nanti kalau misalnya kagak ada tegurannya ya kepada Shopee Supermarket atau kepada kurir yang menunda pengiriman, kalau dibebasin aku juga minta kebebasan nih. Kalau misalnya nanti aku kayak cat aku tidak sopan ya, aku minta kebebasan sama Shopee karena dia aja dibebasin loh ngelakuin menunda pengiriman, dibebasin sama Shopee. Terus kayak info dari penjualnya tidak sesuai kenyataan, dikasih kebebasan juga kagak dikasih teguran. Seharusnya dia bisa ngomong jujur, bukannya malah ngada-ngada, malah ngelukain hatinya si pembeli, perasaannya pembeli yang dihancurin sama si penjual itu, bukan masalah akunnya gitu kak. Makanya kalau misal dari Shopee-nya dikasih kebebasan kepada penjual dan berikan kebebasan atas sikap kurir, di sini aku minta kebebasan juga. Nanti kalau misalnya aku ngelakuin sama seperti apa yang dia lakuin ya, aku minta kebebasan, jangan dikasih teguran atau dikasih hukuman kayak pelanggaran cat kepada aku. Ngerti gak sampai sini? Jadi gimana maunya? Shopee itu memberikan teguran kepada si Shopee Supermarket atas sikapnya itu yang memberikan info tidak sesuai kenyataan kepada pembeli ya, sama satu lagi nih kepada kurir nih yang menunda pengiriman, seharusnya bisa dikirim hari itu juga. Begitu, maunya yang pilih mana, mau damai atau kayak begitu,
maksudnya memberikan kebebasan, aku juga minta kebebasan juga, yang mana maunya? Begitu ya. Kalau untuk saat ini laporannya masih dalam proses penanganan, mohon kesediaannya untuk menunggu hasil laporannya dulu. Karena sebagai customer service kita nggak punya wewenang besar sesuai keinginannya. Kak Aldian tetap harus menunggu sesuai dengan kebijakan. Tapi yang bisa saya bantu saat ini adalah menyampaikan sesuai dengan keluhannya dan perasaannya Kak Aldian. Begitu? Iya, yang tadi coba aku mau tanya ulang. Yang masalah kurir aku gimana laporannya itu yang dibuatin? Oke, untuk terkait dengan kurirnya, karena menunda pengiriman harusnya bisa dikirimkan di hari yang sama, itu biar bisa ditindaklanjutin dari kurirnya ditindak tegas, karena kalau dari kakaknya ini pengen keprofesionalan dari pihak kurirnya, betul? Ya, betul, itu udah benar. Kalau untuk masalah si Shopee Supermarket yang dibuatin sama C Shopee itu apa laporannya? Oke, kakaknya tidak terima untuk produknya yang tidak sesuai ketika barangnya sampai dan ingin juga diberikan tindakan tegas kepada pihak penjualnya. Bukan seperti itu, Kak. Jadi salah, tolong diubah. Yaitu adalah si penjual itu memberikan info tidak sesuai kenyataan, Kak. Belum aku beli. Belum aku beli. Jadi posisi itu ingin aku beli, tapi dia memberikan info tidak sesuai kenyataan. Gitu, Kak. Buatin laporan seperti itu. Ya, jadi dari posisi penjual itu Sebentar Kak Aldian, saya ya. izin potong terlebih dahulu. Ya. Memberikan pernyataan yang tidak memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan tapi barangnya belum dibeli. Berarti kondisinya ketika kakaknya tahu, misal contohnya ya Kak, ya tadi yang saya simak dari yang kakak sampaikan, produk ini barangnya ternyata full. Nah, terus kenyataannya ini kakaknya ngelihatnya di mana? Ngelihatnya itu di ulasan dari korban. Dari korban penjual, dari korban dari si penjual. Mungkin dia udah memberikan info seperti itu tidak sesuai kenyataan kepada pembeli yang lain. Ya, aku ngelihat di ulasan katanya isinya itu tidak penuh sampai ke atas ke leher ya, isinya itu hanya setengah. Nah itu ya gitu. Kakak, nanti saya sampaikan ya. Gimana? Coba aku tanya lagi untuk yang masalah Shopee Supermarket yang dibuatin itu laporannya seperti apa? Oke, kakaknya ini tidak terima info produknya yang tidak sesuai, memberikan pernyataan yang tidak sesuai karena dari kakaknya melihat ulasan kalau ternyata produk tersebut terkendala, maksudnya tidak sesuai dengan contoh pihak supermarketnya menyampaikan barangnya full, tapi ternyata ulasannya itu pas nyampe di korbannya itu tidak full. Iya, Harusnya seperti pihak penjualnya ini menyampaikan kalau misalnya memang tidak tahu saja, begitu ya Kak? Iya, betul, lebih profesional juga gitu. Maksudnya kalau tidak tahu ya tidak tahu kalau untuk si penjualnya, dan si kurirnya harusnya kirim hari itu juga gitu. Gitu. Ya itu benar nih kalau sekarang nih laporan aku. Oke, kalau begitu supaya saya bisa langsung teruskan ke dalamnya ini, saya izin akhiri panggilannya. Dan enggak kasih notif juga Kak, kasih notif juga. Kalau misalnya si pihak Shopee memberikan kebebasan ya atas sikap yang si penjual sama si kurir yang seenaknya itu ya, yang seperti itu, aku juga minta kebebasan gitu Kak. Laporin seperti itu. Gitu aja. Buat kayak gitu. Kalau misalnya dikasih kebebasan kepada penjual yang melakukan seperti itu tuh, yang info tidak sesuai kenyataan dan kurir yang menunda aja dibebasin ya kan. Nah itu tidak ada kayak bimbingan belajarnya misal. Aku juga minta kebebasan. Kalau misalnya sampai aku berkata kasar di Shopee, aku minta kebebasan. Karena kan itu sikapnya salah dari dia juga Kak. Gitu. Kalau misalnya tidak ada kayak gitu, aku juga nggak akan ngelakuin itu. Gitu doang. Tolonglah buatin laporan seperti itu. Siap Kakak. Kalau begitu ada lagi yang mau disampaikan? Ya udah sih sampai sini mah udah cukup sampai di sini aja. Semoga aja bisa lebih itu lagi dipahamin masalah aku itu di mana. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih juga sudah. Udah dibuatin kan tadi laporannya. Jika misalnya dari pihak Shopee membebaskan sikap kurir yang menunda itu dibebasin tidak tegurannya, dan sikap si penjual Shopee Supermarket itu diberikan kebebasan untuk kayak memberikan info tidak sesuai kenyataan aja, padahal di ulasan aja udah ada korbannya yang memberikan info tidak sesuai kenyataan itu tidak sesuai kenyataan itu malah diri korban gitu kan. Ya dibebasin, aku juga minta kebebasan juga gituin Kak. Kalau misalnya sampai dibebasin itu tidak ada tegurannya gitu aja, udah ditulisin gitu. Udah ditulisin gitu belum? Iya, Kak. Ya, oke, gitu. Jadi kan kalau gini enak nih biar dia pertimbangkan juga tuh kayak gitu ya, oke? Ya. Oke, baik. Kalau begitu jika sudah saya izin akhiri panggilannya dulu. Ya, oke Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih juga sudah hubungin Shopee. Sehat selalu ya. Selamat siang. Oke. Jadi ini adalah buatin laporan di masalah kurir yang sikapnya itu menunda aja, tidak ada tegurannya atau bimbingan belajar, dan sikap kurir sikap penjual aja yang tidak sesuai kenyataan aja, memberikan info tidak sesuai kenyataan aja dibebasin. Kalau misalnya memberikan info tidak sesuai kenyataan dibebasin, dan sikap
dari kurir dibebasin juga menunda pengiriman. Nah, aku juga minta kebebasan juga kalau misalnya aku catnya tidak sopan santun gitu kan kepada kurir atau kepada si penjualnya ya kan. Ya gitulah untuk masalah aku hari ini. Jadi kalau misalnya dia sampai diberikan kebebasan ya kan, tidak ada tegurannya bimbingan belajar, maka aku juga minta kebebasan kalau misalnya aku catnya tidak sopan santun gitu. Ya di masalah sikap penjual dan si kurirnya juga. Jadi intinya harus sopan santun lah segalanya ya. Jangan sampai salah menilai gitu, apalagi sikap Shopee juga harus benar-benar ngasih info itu sesuai dengan kenyataan masalah aku gitu aja pada hari ini. Karena kan kalau misal dari Shopee aja udah salah menilai aja, salah ngasih informasi bisa kemana-mana nih gitu aja ya pada kejadian hari ini ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai sini, sampai ketemu lagi di video yang lain ya, sampai jumpa.